Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai metode, media, dan sumber pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Nah, yang pertama yaitu metode. Metode merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran secara efektif. Nah, perlu kita tahu bahwa tidak ada satupun metode pengajaran yang paling baik atau yang paling sempurna. Setiap metode itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, metode yang paling baik adalah metode yang cocok, yaitu yang relevan dengan materi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, suatu metode itu nggak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan berbagai metode sehingga proses pembelajaran itu lebih menarik dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu media. Media merupakan alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa dalam belajar. Nah, pada dasarnya kegiatan pembelajaran itu merupakan proses komunikasi. Dan dalam proses komunikasi tersebut, guru bertindak sebagai komunikator atau yang bertugas sebagai penyampai pesan pelajaran kepada penerima pesan. Nah, penerima pesan itu merupakan siswa. Agar pesan-pesan pembelajaran tersebut dapat disampaikan dengan baik, maka dalam proses komunikasi pembelajaran tersebut diperlukan wahana penyalur pesan atau yang disebut dengan media. Ketiga yaitu sumber. Sumber merupakan segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Nah, pada kenyataannya, sumber belajar ini sering diartikan hanya sebagai buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Padahal, sumber belajar ini merupakan semua hal yang dapat memberikan masukan dan informasi maupun pengertian kepada anak, yaitu hal-hal yang dapat memudahkan proses belajar anak. Nah, sumber belajar ini tuh bisa berupa hal-hal yang menarik bagi anak sehingga anak berminat dan dapat menimbulkan rasa ingin tahunya. Macam-macam metode pembelajaran IPS. Yang pertama, ceramah. Ceramah merupakan suatu metode mengajar di mana guru memberikan penyajian fakta-fakta dan prinsip-prinsip secara lisan. Nah, pada metode ceramah ini memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya sekelompok siswa yang akan menerima informasi. Yang kedua, adanya guru yang memberikan informasi secara lisan. Yang ketiga, adanya sejumlah informasi yang akan disampaikan kepada sekelompok siswa tersebut. Keunggulan metode ceramah. Yang pertama yaitu murah, karena efisien dalam pemanfaatan waktu, dapat menyajikan ide-ide secara lebih jelas, dan seorang guru dapat menguasai sejumlah siswa dan memudahkan penyajian sejumlah materi pelajaran. Yang kedua yaitu mudah disesuaikan atau adaptable, karena dapat disesuaikan dengan para siswa tertentu, pokok permasalahan, keterbatasan waktu, keterbatasan peralatan. Selain dari itu, dapat disesuaikan dengan jadwal guru dan ketersediaan bahan-bahan tertulis. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kemampuan mendengar siswa. Selanjutnya, kelemahan metode ceramah. Yang pertama yaitu cenderung terjadi proses komunikasi di dalam kelas satu arah. Yang kedua, cenderung ke arah pembelajaran berdasarkan keinginan guru. Yang ketiga, menurunnya perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung bila ceramah dilakukan lebih dari 20 menit. Metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Nah, pada metode ini merupakan format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa. Alasan mengapa seorang guru menggunakan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu membangkitkan atau menimbulkan keingintahuan siswa terhadap isi permasalahan yang sedang dibicarakan, sehingga mendorong minat siswa yang berprestasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan, mendorong, menuntun, dan atau membimbing pikiran yang sistematis, kreatif, dan kritis pada diri siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan atau membangkitkan keterlibatan mental siswa dengan menjawab pertanyaan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mewujudkan cara belajar yang aktif. Tujuan pemakaian metode tanya jawab yaitu yang pertama, mengecek pemahaman siswa sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, membimbing para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan kognitif maupun sosial. Yang ketiga, memberikan rasa aman kepada siswa melalui pertanyaan yang dapat dipastikan menjawabnya.
jenis-jenis pertanyaan. Berdasarkan taksonomi Bloom, klasifikasi 6 pertanyaan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, yaitu yang pertama pertanyaan pengetahuan atau ingatan, 2 pertanyaan pemahaman, yang ketiga pertanyaan penerapan, yang keempat pertanyaan analisis, yang kelima pertanyaan sintesis, yang keenam pertanyaan evaluasi. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi atau metode musyawarah. Metode ini merupakan suatu cara penyajian materi di mana siswa dibedakan kepada suatu masalah, baik berupa pernyataan maupun berupa pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas atau dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Kelebihan metode ini yaitu yang pertama, dapat menggarap kreativitas dan aktivitas siswa dalam proses belajar. Yang kedua yaitu siswa dapat mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasi secara bebas dalam rangka mengembangkan sikap demokratis. Yang ketiga, hasil diskusi lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat sendiri. Kelemahan dari metode ini adalah yang pertama yaitu tidak mudah menentukan atau mencari masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, pembicaraan sering didominasi oleh siswa tertentu. Yang ketiga, diskusi memerlukan waktu yang banyak. Yang keempat, bila kegiatan itu tidak terarah, pembahasan masalah sering mengembang dan tidak tuntas. Jenis-jenis metode diskusi adalah yang pertama, diskusi kelompok kecil, yang kedua diskusi kelompok besar atau diskusi kelas, yang ketiga yaitu diskusi umum. Contohnya seperti diskusi panel, seminar, dan sebagainya. Saya Ajeng Rara Ningrum, izin melanjutkan presentasi kali ini ya teman-teman. Nah, masih dalam macam-macam metode pembelajaran IPS. Poin keempatnya itu ada kerja kelompok. Bekerjanya sejumlah siswa atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu bersama-sama. Nah, berpijak pada pengertian kerja kelompok seperti ini, maka metode kerja kelompok dapat kita artikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas secara bersama-sama. Nah, tujuan penggunaan metode kerja kelompok ini ada 3. Yang pertama, memupuk kemauan dan kemampuan bekerja sama bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan sosio-emosional pada siswa. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Oke, selanjutnya kita bahas poin kelima, yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan format interaksi belajar mengajar yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa atau sebagian siswa. Dengan batasan metode ini menunjukkan adanya tuntutan kepada para guru untuk merencanakan penerapannya, memperjelas secara oral ataupun secara visual, dan menyediakan peralatan yang diperlukan. Nah, tujuan dari penerapan metode demonstrasi ini ada 3 juga. Yang pertama, untuk menggunakan prosedur tertentu dalam pembelajaran, entah itu prosedur kerja atau prosedur pelaksanaan. Yang kedua, untuk mengajarkan suatu proses. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam menggunakan prosedur. Kelebihan dari metode demonstrasi itu sendiri ada 4. Yang pertama, dapat memberikan gambaran konkret terhadap siswa. Siswa juga bisa memperoleh pengalamannya langsung, dapat memusatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, dan dapat merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan baru. Karena metode demonstrasi ini seperti belajar dengan pengalaman yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Nah, kekurangannya, metode ini memerlukan persiapan yang matang, menuntut peralatan yang mengacu untuk semua siswa, jadi harganya nggak murah. Terus menentukan kegiatan lanjutannya lagi, harus ada follow up-nya lagi. Next, kita bahas poin selanjutnya yaitu metode karya wisata.
Metode karya wisata merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mengkaji atau mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran. Dengan kata lain, kehidupan nyatanya nih, real life-nya nih, keadaan nyata di lapangannya nih, itu jadi sumber belajar bagi siswa. Nah, tujuan metode karya wisata ini itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membandingkan apa yang mereka pelajari di dalam kelas secara teoritis dengan keadaan nyata di lapangan. Jadi tuh intinya siswa bisa lah bandingin antara teori sama praktek penggunaan gitu. Nah, yang kedua, untuk menghilangkan kejenuhan siswa belajar. Pasti kita kalau belajar di dalam kelas terus mudah jenuh. Nah, metode karya wisata ini efektif banget buat memotivasi atau meningkatkan semangat belajar anak. Nah, yang ketiga sebagai rekreasi stabil belajar. Kelebihan metode karya wisata sendiri ini, yang pertama, siswa akan memperoleh pengalaman langsung, karena kan siswa terjun langsung gitu loh. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang ketiga, dapat memperkaya dan menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh siswa di dalam kelas. Kekurangannya apa? Yang pertama, memelihara persiapan yang relatif lama dan cukup matang. Yang kedua, memerlukan sarana dan biaya yang relatif tinggi. Dan yang ketiga, memiliki resiko yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Simulasi merupakan format interaksi belajar mengajar dalam pengajaran IPS yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura atau simulasi dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan penggunaan metode simulasi adalah untuk mendorong partisipasi dan pengembangan sikap siswa, mengembangkan persuasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, serta dapat menimbulkan interaksi yang sehat dan hangat antar siswa. Keuntungan penggunaan metode simulasi yaitu dapat menciptakan kesenangan dan kegembiraan pada diri siswa, dapat mengurangi keabstrakan pada diri siswa, serta dapat memberikan pengarahan dan petunjuk sederhana dalam proses pembelajaran. Sedangkan kelemahan metode simulasi adalah memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif mahal, memerlukan sistem pengelompokan yang cakep, luas, dan kompleks sesuai dengan peran yang akan dimainkannya, serta banyak menuntut imajinasi dan improvisasi guru dan siswa dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu metode inquiry dan discovery, yaitu mencari dan menemukan. Adalah interaksi belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan atau bimbingan guru. Tujuan metode ini adalah meningkatkan ketertiban siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup, mengurangi ketergantungan siswa kepada guru dalam proses pembelajaran. Keuntungan dari metode ini adalah membantu untuk memperbaiki proses penguasaan pengetahuan dan keterampilan bagi para siswa. Pengetahuan yang diperoleh para siswa sangat bersifat individual, oleh karena itu lebih erat melekat pada diri siswa, dapat menimbulkan kegairahan belajar siswa. Sedangkan kelemahan metode ini adalah memerlukan persiapan dan kemampuan berpikir yang tinggi. Keberhasilan sulit dicapai bila diikuti oleh siswa dengan jumlah besar, dan membutuhkan peralatan dan fasilitas yang memadai. Saya Nida Fauziah, izin melanjutkan materi metode pembelajaran IPS yang ke-9, role play atau bermain peran. Melalui bermain peran dapat mengembangkan pemahaman dan identifikasi terhadap suatu nilai. Siswa dalam bermain peran menempatkan diri pada posisi orang lain. Apabila ia menghayati peran itu, maka ia akan dapat memahami tindakan apa saja yang telah ia lakukan dalam peran dan mengetahui nilai apa saja yang terdapat pada peran. Namun, setelah permainan peran selesai, siswa hendaknya kembali kepada dirinya sendiri. Jangan sampai sikap-sikap negatif terbawa pada kehidupan sebenarnya. Misalnya, yang memerankan sikap angkuh, maka jangan terus-terusan menjadi angkuh. Hal ini hendaknya dijelaskan oleh guru pada awal-awal sebelum bermain peran dilakukan. Berikut adalah sebagai contoh kasus.
orang tua miskin yang sedang kesusahan mencari uang untuk biaya anaknya yang sedang sakit keras dan harus segera ditangani oleh dokter. Sedang kehidupan mereka hanya sebagai pekerja harian yang kadang kala tidak berhasil. Jadi untuk biaya makan pun jauh dari cukup. Meminta bantuan orang di sekitarnya pun tidak mungkin, karena mereka pun sama-sama susahnya. Namun di saat mereka sedang kebingungan, datanglah pertolongan Tuhan melalui seorang yang kaya dan dermawan. Untuk hal ini, siswa akan memainkan peran sebagai orang tua yang miskin, anak yang sakit, dokter, dan juga seorang dermawan yang kaya. Model peran dalam contoh kasus tersebut merupakan problema-problema yang muncul akibat hubungan kelompok yang berbeda etnis, ras, ataupun kelompok sosial, yang dapat dipelajari lebih mendalam melalui proses belajar bermain peran ini. Yang perlu diperhatikan siswa dan guru dalam bermain peran adalah kesadaran bahwa mereka sedang belajar. Dan metode yang terakhir adalah sosiodrama. Menurut Guillaume tahun 1977, drama sosial merupakan bagian dari bermain peran. Dalam drama sosial, ada model di mana pesertanya harus memegang salah satu peran tertentu. Dalam model tersebut, maka drama sosial merupakan bermain peran yang berhubungan dengan isu sosial. Contohnya, masalah pelebaran jalan yang berkaitan dengan penggusuran rumah penduduk, hubungan antar tetangga, dan sesuatu yang berkaitan dengan sosiologi dapat dikembangkan melalui drama sosial. Perbedaan yang paling mencolok antara bermain peran dengan drama sosial adalah di mana bermain peran lebih luas ruang lingkupnya. Drama sosial hanya membatasi diri pada permasalahan yang berkenaan dengan aspek sosial dalam masyarakat. Dalam drama sosial, penentuan peran dapat dilakukan pada saat waktu itu juga, atau spontan setelah suatu permasalahan sosial dibahas secara bersama-sama. Peran yang akan dimainkan seorang siswa tidak perlu dipersiapkan secara mendalam seperti dalam bermain peran. Siswa dapat saja segera memegang perannya setelah permasalahan dikaji. Pada pelaksanaan drama sosial, pembahasan mengenai masalah merupakan kegiatan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan yang akan dicapai untuk masalah tersebut dan peran yang akan terlibat dalam masalah yang dikemukakan. Baik, selanjutnya materi mengenai media. Mengapa media sangat penting dijadikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar? Ada alasannya. Yang pertama, dalam proses belajar akan lebih berhasil apabila anak proaktif dalam proses pembelajaran. Sebab yang menjadi pusat kegiatan dalam pembelajaran bukanlah gurunya, melainkan siswa. Artinya, dalam hal ini mengandung pengertian perlunya berbagi fasilitas belajar, termasuk media pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera mempunyai komposisinya, yaitu sebanyak 75% melalui indera penglihatan atau visual, 13% melalui indera pendengaran atau auditori, 6% melalui indera sentuhan dan perabaan, 6% yang terakhir melalui indera penciuman dan lidah. Saya Dewi izin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu nilai-nilai media pembelajaran IPS. Poin pertama yaitu mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Ketika konsep-konsep abstrak harus dipelajari siswa, maka daya imajinasinya akan digunakan dalam mencitrakan konsep tersebut di dalam pikirannya. Tak jarang, imajinasi yang muncul sangat melenceng dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, media pembelajaran dapat lebih mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak yang dibayangkan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu menghadirkan objek-objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Untuk objek-objek yang besar atau membahayakan, siswa dapat disederhanakan melalui media. Misalnya, guru menjelaskan tentang harimau, tentu tidak mendatangkan harimau ke dalam kelas. Contoh lain, guru ingin menjelaskan tentang bom atom. Tentu guru tidak dapat membawa bom atom ke dalam kelas. Dengan menggunakan media, gambar, ataupun media video dengan bantuan komputer, maka siswa dapat melihat bagaimana harimau maupun bom atom tersebut. Demikian juga kalau mau menjelaskan gajah, dinosaurus, jet radioaktif, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menampilkan objek-objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya,
guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, matahari, dan sebagainya. Atau menampilkan objek-objek yang terlalu kecil seperti bakteri, virus, atom, elektron, atau hewan atau benda kecil lainnya. Tentu, guru akan kesulitan untuk memperlihatkan langsung bendanya dalam kelas. Untuk mengatasinya, guru dapat menggunakan media belajar berbantuan komputer, baik dengan menggunakan gambar maupun video atau yang lainnya. Nah, poin yang terakhir yaitu memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau gerakan yang terlalu lambat. Guru sulit menjelaskan bagaimana gerakan lintasan peluru dari detik ke detik. Namun, dengan menggunakan teknik gerakan lambat atau slow motion dalam media film bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak panah, atau memperlihatkan suatu ledakan dengan gerakan lambat. Demikian juga dengan gerakan-gerakan yang terlalu lambat, seperti pertumbuhan kecambah, mekarnya bunga, perkembangan janin, dan perkembangan lambat lainnya dapat dipercepat dengan menggunakan media pembelajaran dalam bentuk simulasi berbantuan komputer. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran IPS. Di sini ada 4 media. 1. Visual, bisa berupa gambar, poster, diagram, peta, globe, dan lainnya. Yang kedua, ada audio, bisa menggunakan tape recorder, radio, dan lainnya. Yang ketiga ada audio visual, bisa berupa televisi, film, atau video, dan lainnya. Yang keempat ada media cetak, seperti buku, majalah, surat, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber belajar IPS. Sumber belajar IPS terdiri menjadi 2, yaitu bacaan dan non-bacaan. Sumber belajar IPS bacaan atau reading materials terdiri dari buku teks, buku paket, atau buku modul belajar. Lalu ada buletin majalah dan surat kabar yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual dan up to date. Lalu ada juga buku ensiklopedia dan kamus yang sering digunakan untuk mencari makna dan arti dari suatu kata atau istilah. Selain sumber belajar bacaan, ada juga sumber belajar non-bacaan atau non-reading materials, terdiri dari laboratorium IPA, bahasa, dan lainnya. Lalu ada juga berita atau informasi dari media elektronik, contohnya TV, radio, internet, dan sebagainya. Lalu ada juga lingkungan alam sekitar, contohnya manusia ataupun alam. Terima kasih.